Roh akan membawa kita bertumbuh dalam hikmat, sehingga kita akan dapat menilai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan sendiri. Roh Kudus juga akan membesarkan kita untuk bertumbuh di dalam stature. Roh akan membawa kita untuk mengalami berbagai proses pembentukan yang membuat kita jadi memiliki kondisi atau kualifikasi tertentu yang membuat kita menjadi pribadi yang paling cocok untuk mengerjakan sesuatu. Istilahnya, kita mulai menjadi pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu. Roh Kudus akan membawa kita untuk juga bertumbuh di dalam favor, menerima perkenanan di hadapan Allah dan manusia. Sama seperti Roh Kudus membesarkan Yesus untuk bertumbuh dalam favor. Roh juga ikut melatih Daud untuk memiliki kualitas hidup yang layak untuk menerima favor. Dan hal yang sama juga sedang terus dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia mau membawa kita bertumbuh dalam favor. Faktor favor inilah yang membuat Esther diterima untuk menghadap raja. Anda bisa membaca itu dalam kitab Esther 5 ayat 1-2. Juga membuat Nehemia diizinkan oleh raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem, serta menerima surat pengantar dari raja yang membuatnya menerima bantuan dari banyak penguasa. Anda dapat membaca juga di dalam kitab Nehemia 2 ayat 1-8. Saya meyakini tangan Tuhan sendiri akan menggerakkan banyak pihak untuk ikut menolong, mensupport keberadaan kita yang berniat untuk dapat berdaya guna bagi kepentingan kerajaan sorga. Jika di masa lalu kita sering mendapati betapa beratnya usaha kita dalam mengerjakan kehendak Tuhan, mulai sekarang, belajarlah untuk mengembangkan takaran iman kita dan meyakini bahwa kedaulatan Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Dan Dia akan menggerakkan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, untuk berbaik hati dan secara aktif ikut menolong kita dalam menyelesaikan kehendak Bapa. Itulah favor in action. Saya belajar, Daud terus bertumbuh dalam favor karena ia memang memiliki kepribadian yang bersifat ilahi. Pahami latar belakang Daud. Sesungguhnya, dia adalah anak yang ditolak dan dibuang oleh ayahnya. Mazmur 27 ayat 10 dan Mazmur 51 ayat yang kelima. Sebetulnya, Isai memberikan domba yang hanya 2-3 ekor untuk digembalakan oleh Daud hanya sebagai pancingan untuk mengundang datangnya binatang buas dan membunuh dirinya. Bahkan saat Samuel hendak mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja, hanya Daud yang sama sekali tidak diajak untuk hadir dalam pertemuan penting tersebut. Tapi Daud sama sekali tidak pernah menyimpan dendam atas keluarga atau ayahnya yang sudah membuang dirinya. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 11-12 mencatat. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Dan Samuel berkata kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Perhatikan perawakan Daud saat pertama kali bertemu dengan Samuel. Yang pertama, ia kemerah-merahan. Alkitab berbahasa Inggris menulis dengan kata ruddy, yang memiliki makna wajah yang kemerah-merahan karena sehat dan segar. Daud tidak sakit-sakitan. Dan yang kedua, matanya indah, menandakan jiwanya bersih. Tidak ada kebencian, sakit hati, kekecewaan, membelas kasihani diri sendiri, ataupun berbagai konflik batin lainnya. Parasnya juga elok, tampan, enak dipandang.
Saya meyakini semua penampakan luar yang elok, fisik yang sehat, semua itu didasarkan karena emosi dan jiwanya sehat. Dalam masa di mana Roh Kudus sedang terus membesarkan dan membangun ulang kehidupan kita di dalam hadirat-Nya, sehingga kita juga bertumbuh di dalam favor. Adanya suatu pekerjaan supernatural yang menggerakkan orang-orang atau pihak-pihak lain untuk mau berbuat baik dan mendukung kita. Maka pastikanlah kita terus mendisiplin diri untuk selalu membersihkan, menyingkirkan berbagai sampah rohani yang mencemari dan berpeluang merusak sukacita serta damai sejahtera batin kita. Kalaupun kita harus diperhadapkan dengan orang-orang yang sengaja menjengkelkan hati kita, mengkondisikan hari-hari dan hidup kita jadi terasa begitu berat. Dan tentu saja, semua itu bakal menguras habis energi serta emosi positif dan keoptimisan dalam batin kita. Tapi terlepas dari itu semua, responilah selalu dengan kekuatan doa. Saya mendapati kuasa doa sanggup mengubah gejolak emosi negatif yang sedang dirasakan seseorang berubah menjadi suatu ucapan syukur dan doa berkat yang memberkati orang menjengkelkan tersebut. Hati yang bersih, hati yang tahir akan secara otomatis menarik datangnya perkenanan atau favor baik dari Allah maupun manusia. Teruslah bertekun dalam roh doa dan jadikan energi dalam batin kita bertumbuh berlipat kali ganda. Amin.